Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih pada Tuan Rahim Awang dan Tuan Moh Ridwan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 4839 sampai bab 4841. Hanya itu? Tanya Chen Ping, wajahnya penuh kejutan. Apa? Kau masih ingin membunuhku atau apa? Ekspresi pria itu langsung menjadi gelap saat dia berbicara. Tidak, senior, jangan salah paham. Aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya merasa ini terasa terlalu sederhana. Chen Ping buru-buru menjelaskan. Jika aku dalam kekuatan penuh, seseorang sepertimu, aku bisa menghancurkannya dengan satu jari. Pria itu mendengus dingin. Senior, bolehkah aku bertanya dengan berani? Kamu bukan seorang kultivator dunia ini, jadi mengapa kamu ada di sini sebagai penjaga gerbang? Chen Ping sangat ingin tahu dari mana para penjaga gerbang ini berasal dan bagaimana mereka dipilih. Mendengar pertanyaan Chen Ping, lelaki itu mendesah, "Siapa bilang aku bukan dari dunia ini? Hanya saja aku sudah sangat lama. Kebanyakan orang sudah melupakanku. Mungkinkah senior adalah kekuatan besar di dunia ini?" Seru Chen Ping kaget. Kekuatan besar? Tidak juga, tapi melalui usahaku sendiri, aku naik ke alam surgawi. Pria itu memiringkan kepalanya ke belakang, menatap langit, matanya dipenuhi kerinduan. Lalu mengapa kau kembali? Dan kekuatanmu, meskipun mengagumkan, masih jauh dari kekuatan seorang abadi di alam surgawi. Chen Ping bertanya terus terang. Jangan banyak bertanya, itu bukan urusanmu, karena kamu sudah lulus, aku akan meninggalkan tanda kelulusan padamu. Dengan itu, pria itu menekan telapak tangannya ke depan, dan cahaya merah menyambar tubuh Chen Ping. Seketika, Chen Ping merasakan sebuah tanda muncul dalam dirinya. Senior, apakah kamu akan tinggal di sini selamanya tanpa pergi? Dunia ini kemungkinan akan ditinggalkan, dan saat itu terjadi, dunia ini akan hancur total. Chen Ping sangat ingin memahami apa sebenarnya tangga surgawi ini. Semakin banyak yang dia pelajari, semakin dia menyadari bahwa itu adalah ciptaan suatu makhluk perkasa, dan mereka semua hanyalah pion yang berada di bawah kendalinya. Melihat Chen Ping bersikeras, pria itu menghela napas. Kita tidak akan pernah bertemu lagi, jadi kurasa tidak ada salahnya memberitahumu. Aku ditekan di sini oleh Dao Agung, dicap dengan tanda tawanan. Aku tidak bisa meninggalkan tempat ini. Sederhananya, aku sekarang adalah seorang tahanan yang sedang menjalani hukumanku. Perkataan lelaki itu membuat Chen Ping tercengang. Dia tidak menyangka alam surgawi punya tawanan. Lalu bisakah kau meninggalkan dunia tangga surgawi ini? Jika kau bisa, bukankah itu berarti kau bisa kembali ke alam surgawi? Chen Ping bertanya. Lelaki itu menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa pergi dari sini, dan bahkan jika aku bisa, tidak mungkin aku bisa kembali ke alam surgawi. Aku tahu kalian semua berasal dari alam surgawi manusia. Alam ini diselimuti oleh susunan langit dan bumi. Para kultivator alam surgawi yang terjebak di sana tidak bisa kembali. Lagi pula, di alam manusia surgawi, kamu masih ditekan oleh Dao besar, jadi lebih nyaman tinggal di sini. Senior, formasi langit dan bumi sudah mulai melemah. Aku yakin tidak akan lama lagi formasi itu akan hancur.
kata Chen Ping. Bagaimana mungkin? Susunan langit dan bumi didirikan oleh kekuatan kuno. Siapa di alam manusia surgawi yang bisa menghancurkannya? Pria itu tidak mempercayai Chen Ping. Aku bisa, seru Chen Ping sambil mengeluarkan 4 lembar giok. Ini adalah 4 lembar giok dari formasi langit dan bumi. Aku sudah memecahkan 2 di antaranya. Setelah aku memecahkan 2 sisanya, formasi itu akan muncul. Setelah itu, formasi itu bisa dibuka. Melihat keempat kepingan giok itu, kilatan panas akhirnya terpancar di mata lelaki itu saat ia menatap Chen Ping. Kau ingin aku pergi dari sini, lalu menggunakan kesempatan ini untuk menghancurkan susunan langit dan bumi di alam manusia surgawi dan kembali ke alam surgawi. Tepat sekali. Chen Ping mengangguk. Mengapa menyelamatkanku? Lagi pula, aku memiliki tanda tahanan. Tanda itu harus dihilangkan terlebih dahulu. Aku harus melepaskan status tahananku sebelum aku bisa pergi. Pria itu bertanya. Tidak ada alasan, hanya ingin berbuat baik, itu saja. Chen Ping tersenyum ringan. Melihat tingkah laku Chen Ping, lelaki itu pun tertawa. Jika kau sungguh-sungguh menyelamatkanku, aku bersedia melayanimu. Aku akan menuruti perintahmu selama 300 tahun. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Pria itu tentu saja tahu bahwa Chen Ping tidak mungkin melakukan ini hanya untuk melakukan perbuatan baik. Seperti kata pepatah, tidak ada penghargaan tanpa jasa. Karena Chen Ping ingin menyelamatkannya, dia harus memberikan sesuatu sebagai balasannya. Saat ini, sebagai seorang tahanan, dia tidak memiliki sumber daya atau harta untuk diberikan. Satu-satunya hal yang dapat dia berikan adalah melayani Chen Ping dan bekerja untuknya. Senior, karena Anda begitu tulus, akan sulit bagi saya untuk menolaknya. Tetapi bisakah Anda memberitahu saya cara menghilangkan jejak tawanan Anda dan mengapa sebenarnya Anda dipenjara di sini? Chen Ping bertanya. Tidak bisakah aku mengatakannya? Ini memalukan, wajah pria itu memerah. Jika kamu tidak memberitahuku, bagaimana aku bisa membantumu? Chen Ping mengangkat bahu. Baiklah. Pria itu menarik napas dalam-dalam. Kembali di alam surgawi, aku bertemu dengan seorang wanita abadi yang sangat cantik. Dan kemudian, lalu apa? Kau membawanya, desak Chen Ping. Tidak, aku tidak punya nyali untuk melakukan itu. Dia adalah putri dari Dewa Emas. Bagaimana mungkin aku berani? Aku hanya diam-diam mengawasinya mandi. Pada akhirnya, wajah pria itu malah makin merah. Dan karena itu, kau dicap dengan tanda tahanan dan dikurung di sini, kata Chen Ping. Pria itu mengangguk, ekspresinya penuh canggung. Tidak layak, sama sekali tidak layak. Chen Ping menggelengkan kepalanya. Di alam surgawi, makhluk abadi nakal sepertiku yang merangkak naik selangkah demi selangkah memiliki status terendah, menemukan pasangan kultivasi ganda hampir mustahil. Aku tidak bisa menahan diri dan melakukan sesuatu yang konyol. Kamu tidak akan menertawakanku, kan? Pria itu memandang Chen Ping dan bertanya. Tidak mungkin, bagaimana mungkin aku bisa? Aku orang yang bermoral tinggi, aku tidak akan pernah mengejek orang lain. Kecuali aku tidak bisa menahannya, hahaha. Chen Ping tidak dapat menahan tawanya. Sialan. Melihat Chen Ping tertawa, wajah pria itu berubah menjadi hijau. Kau menertawakanku? Apa? Kau punya partner kultivasi ganda atau semacamnya? Tentu saja aku punya. Aku punya lebih dari 20.
Aku hampir tidak bisa menghitungnya. Chen Ping terus tertawa. Terkurung di tempat seperti ini hanya karena mengintip wanita mandi, sungguh lucu. Membual, lelaki itu menatap Chen Ping dengan pandangan skeptis. Chen Ping tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya mengayunkan pedang pembunuh naga dengan ringan, dan roh pedang Zhongli pun muncul di hadapan mereka. Roh pedang, pria itu terkesiap. "Tuan." Zhongli meringkuk dalam pelukan Chen Ping. "Senior, apakah kamu ingin aku mengadakan pertunjukan kecil untukmu di sini?" Chen Ping bertanya. "Aku tidak melihat, kamu masih sangat muda tapi kamu memiliki pedang spiritual seperti itu, dan di alam transendensi tingkat 3, kamu memiliki kekuatan untuk melompati seluruh alam, pasti ada seseorang yang mendukungmu. Kamu hanya anak generasi kedua yang kaya. Aku tidak akan membandingkan diriku denganmu." Pria itu memalingkan kepalanya, menolak untuk melihat Chen Ping. Dia telah berjuang selama ribuan tahun untuk akhirnya mencapai alam surgawi, hanya saja tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan beberapa anak istimewa yang dengan mudah mencapai ketinggian seperti itu. Manusia dibanding manusia adalah kematian, barang dibanding barang akan terbuang. Beberapa orang bekerja keras sepanjang hidup mereka untuk mencapai alam surgawi, sementara yang lain terlahir di sana. Itulah takdir yang sudah ditetapkan sejak Anda dilahirkan. Chen Ping menepuk Zhongli, mengirimnya kembali ke pedang pembunuh naga, lalu bertanya kepada pria itu, "Senior, bagaimana cara mematahkan tanda tawananmu, dan apakah kekuatanmu telah sangat ditekan?" Lelaki itu mengangguk, "Kekuatanku kini tinggal sepertiga, kalau tidak seorang pun dari kalian akan berhasil melewati gerbang pertamaku. Adapun untuk memecahkan tanda tahanan, itu tergantung pada keterampilanmu." Dengan itu, pria itu membanting kapaknya dengan keras ke tanah. Bumi seketika bersinar dengan cahaya merah, dan tak lama kemudian segel berwarna merah darah perlahan muncul, menutupi seluruh gurun, dengan cairan merah mengalir melalui setiap garis polanya. "Ini tanda tahanan, cairan merah di dalamnya adalah darahku, sekarang kau harus melepas segel ini dari tubuhku." Pria itu berkata, "Gampang, segel seperti ini, aku bisa menghancurkannya dengan lambaian tanganku." Chen Ping tersenyum tipis. "Kau tidak menggertak, kan?" tanya pria itu. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Chen Ping tidak menjawab, malah fokus pada segel itu, jarinya menelusuri sesuatu di udara. Tak lama kemudian, tanda-tanda dewa muncul di ujung jarinya, dengan cepat membentuk segel yang identik dengan tanda tahanan di tanah. Mata pria itu terbelalak karena terkejut, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Pada saat itu, segel yang digambar Chen Ping meletus dengan kekuatan hisap yang dahsyat. Darah di dalam segel merah di tanah mulai mengalir cepat ke segel Chen Ping. Hanya dalam beberapa saat, tanda tahanan di tanah kehilangan semua warnanya, dan dengan hentakan ringan dari Chen Ping, segelnya hancur berkeping-keping. Pada saat yang sama, pria itu merasakan tanda tahanan di tubuhnya lenyap seketika, meskipun segel yang berbeda muncul di tempatnya. "Sekarang kau bebas. Segel di tubuhmu adalah buatanku. Jadi, segel itu tidak akan membatasimu. Tapi kalau kau mengingkari janjimu atau melawanku, segel ini akan aktif." Chen Ping berkata kepada pria itu, "Seseorang tidak boleh memiliki niat untuk menyakiti, tetapi seseorang harus selalu waspada terhadap orang lain." Pria itu menatap Chen Ping dengan linglung, lalu berlutut, "Aku, Nan Batian, bersumpah untuk mengikuti tuanku sampai mati. Nan Batian, nama yang bagus."
Chen Ping mengangguk. Namaku Chen Ping. Panggil saja aku Tuan Chen. Saat Chen Ping merasa puas, tiba-tiba getaran mengguncang langit dan bumi, diikuti oleh kekuatan misterius yang melonjak ke arahnya. Melihat ini, Nan Batian berlari ketakutan sambil berteriak, "Itulah kekuatan Dao Surgawi. Kau telah merusak tanda tawanan tanpa izin. Kau telah memicu pembalasan dewa. Sialan, kenapa nggak bilang dari tadi, baru sekarang cerita?" Chen Ping memelototi Nan Batian, marah. "Maaf, saya lupa," kata Nan Batian. Chen Ping tahu orang ini melakukannya dengan sengaja. Bagaimana dia bisa melupakan hal seperti itu? Dia sengaja menyembunyikannya darinya. Ekspresi Chen Ping berubah drastis saat dia menggenggam pedang pembunuh naga, menebaskan gelombang ki pedang untuk menghalangi kekuatan Dao Surgawi. Akan tetapi, ki pedang yang dilepaskannya hancur berkeping-keping saat menyentuh kekuatan Dao Surgawi, sama sekali tidak mampu menahannya. Sudah berakhir. Melihat ini, hati Chen Ping tenggelam dalam keputusasaan. Mengapa dia mesti ikut campur? Sekarang dia akan mendatangkan hukuman ilahi atas dirinya sendiri. Takut apa? Ini hanya kekuatan Dao Surgawi dari Dewa Emas. Apa yang perlu ditakutkan? Jika tubuh fisikku sudah kembali, lupakan saja kekuatan Dao Surgawi yang lemah ini. Aku akan menyeret Dewa Emas itu keluar dan menghajarnya. Melihat Chen Ping kehilangan semangat juangnya, Raja Iblis Awan Merah berteriak, "Senior, mungkin kau tidak takut, tapi aku takut. Aku bahkan belum mencapai alam transformasi abadi. Kau pikir aku sanggup menahan kekuatan Dao Surgawi dari Dewa Emas?" Chen Ping berkata tanpa daya. "Benar juga, kau terlalu lemah." Raja Iblis Awan Merah sedikit mengernyit. Saat kekuatan Dao Surgawi hendak menelan Chen Ping, cincin penyimpanannya bergetar, dan binatang pemakan surga kecil itu perlahan muncul, membuka mulutnya sambil menguap. Kekuatan Dao Surgawi yang mengerikan langsung tersedot ke perut binatang itu. Lalu binatang pemakan langit kecil itu kembali ke cincin penyimpanan. Hanya dalam rentang satu tarikan napas, hukuman ilahi yang mengerikan itu lenyap. Menyaksikan ini, Nan Batian tercengang. Ini hanya salah satu hewan peliharaan kecilku yang berhadapan dengan kekuatan Dao Surgawi semacam ini. Mengapa aku harus bersusah payah? Chen Ping memasang ekspresi misterius, lalu bertanya, "Apakah kau hanya mencoba menipuku, berharap aku akan menerima balasannya?" "Tidak mungkin, aku tidak akan berani." Nan Batian ketakutan, lalu berlutut di hadapan Chen Ping. "Aku benar-benar lupa, tanda tahanan ini telah menyiksaku sedemikian rupa sehingga ingatanku hilang. Baiklah, aku akan lupakan saja kali ini. Bangun." Chen Ping melambaikan tangannya. Nan Batian berdiri, tubuhnya yang besar mengikuti di belakang Chen Ping. "Bisakah kau mengecil sedikit? Tinggi badanmu yang mencapai 100 meter ini membuat berbicara denganmu menjadi suatu beban." Chen Ping memiringkan kepalanya ke belakang untuk melihat Nan Batian dan bertanya, "Tentu saja aku bisa, ini bukan wujud asliku," kata Nan Batian. Tubuhnya langsung kembali ke ukuran manusia normal, lalu dia menyeringai, "Aku hanya ingin mengintimidasi orang, memberi diriku sedikit keberanian." Bersambung.